Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuraini Oktavianti dengan NIM 432190101116, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Video ini ditujukan untuk memenuhi Forum 12 mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum kelas A304 hari Rabu 10.15 dengan dosen pengampu Ibu Ernestiani. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Berikut ini adalah data yang sudah saya kelola dan data ini sudah lolos dalam uji asumsi klasik. Maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu adalah uji regresi linear sederhana. Dengan cara mengklik Analyze, setelah itu kita pilih Regression dan kita pilih Linear. Kita pindahkan trans harga saham ke dependent, dan kita pindahkan X1 ROA ke independen. Mengapa demikian? Karena di uji asumsi klasik, kita menggunakan data yang paling terbaru. Kita menggunakan data variabel Y-nya ini yang paling terbaru, yaitu trans harga saham. Dan dalam uji regresi linear sederhana ini, kita melakukannya secara bertahap atau secara partikal. Kita masukkan satu persatu variabel X ke dalam independen secara bertahap. Setelah itu, kita langsung bisa klik OK. Jika sudah melakukan uji regresi linear sederhana untuk X1 ROA, maka selanjutnya kita bisa melanjutkan hal yang sama untuk X2 ROE dan X3 NPM. Caranya sama, kita bisa keluarkan X1 ROA-nya, masukkan X2 ROE. Kita klik OK. Jika sudah, ulangi hal yang sama. Lalu kita bisa klik OK. Jadi seperti inilah cara untuk uji regresi linear sederhana. Setelah itu, saya akan membacakan hasil interpretasi uji regresi linear sederhana di layar yang sudah saya tampilkan. Yang pertama, yang ingin saya bahas adalah dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu dalam hal tersebut, membandingkannya dengan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang pertama kita lihat adalah dari tabel ROA. Kita buka untuk koefisien A, X1 ROA. Output variabel X1 ROA, koefisien A. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,543 yang artinya adalah lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA X1 tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham Y. Selanjutnya, kita bisa scroll ke bawah untuk lihat koefisien A, variabel X2 ROE. Hasil interpretasinya adalah pengambilan keputusan uji regresi linear sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,319 yang lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel ROE X2 tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham Y. Dan yang terakhir, kita bisa lihat untuk NPM, pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien A diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,114 yang angkanya adalah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPM X3 tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham Y. Seperti itulah cara uji regresi sederhana dan interpretasinya. Selanjutnya adalah kita bisa lanjut untuk uji regresi linear berganda dengan cara analyze, regression, linear, kita reset terlebih dahulu, masukkan seperti hal yang sama, trans harga saham ke dependen, tetapi untuk uji regresi linear berganda ini, kita bisa langsung memasukkan semua variabel X ke dalam independen. Bisa dilakukan secara bersamaan, lalu kita bisa langsung saja klik OK. Maka akan muncul yang ada di tampilan layar kalian saat ini. Ada koefisien A yang sudah langsung ada independen variabel X-nya, ROA, ROE, dan MPM. Langsung saja kita interpretasikan. Nah, berikut adalah hasil interpretasi uji regresi linear berganda. Nah, pengambilan keputusannya pun sama, syaratnya dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tetapi jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk yang pertama, variabel X1 ROA, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien A, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,649, yang artinya adalah lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA X1 tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham atau variabel Y. Yang kedua, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien A, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,845 untuk ROE, yang artinya adalah lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROE X2 tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham Y. Dan yang terakhir, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien A, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,248 yang angkanya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPM atau X3 tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham Y. Dan selanjutnya kita bisa langsung untuk membaca hasil interpretasi dari uji statistik F. Cara membacanya adalah melihat dari tabel ANOVA dan dilihatnya dari signifikansinya juga sama. Syaratnya adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak karena koefisien regresi tidak signifikan. Tetapi jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima koefisien regresi signifikan. Maka untuk pengambilan keputusan dalam uji F, diketahui bahwa nilai signifikansi dari penelitian saya adalah sebesar 0,468, yang artinya adalah lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau trans harga saham.
Jadi kesimpulannya pada video kali ini dan pada penelitian dari data yang saya pakai adalah tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen berdasarkan pengambilan keputusan dari probabilitas 0,05 dan dari uji statistik F. Seperti itu. Maka langkah selanjutnya kita bisa langsung save saja output yang sudah kita siapkan ini. Kita save di tempat yang kalian inginkan dan dengan nama yang kalian inginkan juga. Kita langsung klik save untuk outputnya. Lalu kita bisa save tabulasinya. Jika sudah, maka sampai sinilah cara untuk uji regresi linier sederhana dan berganda beserta hasil interpretasinya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dalam penjelasannya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.